Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smikda, selamat datang di podcast Golden Voice Jurnalis Muda spesial Disnatalis ke-50 SMK Pemuda 1 Kesamben. Pertama-tama izinkan saya Vanessa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk SMK Pemuda 1 Kesamben. Semoga semakin maju, inovatif, dan terus mencetak generasi hebat yang berprestasi dan berakhlak mulia. Nah, di momen istimewa ini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi dengan tema yang lagi kekinian banget, yaitu hobi jadi cuan, passion anak muda di era digital untuk 50 tahun nanti. Di samping saya ada narasumber yang keren banget, seorang pelajar kreatif dari MTS Plus Sunan Kalijogo, Nabila Yumna. Halo Nabila, apa kabar? Halo Vanessa, alhamdulillah kabar baik banget. Senang bisa diajak ngobrol di podcast keren ini. Wah, senang banget ngobrol sama kamu nih, Bil. Kita langsung aja ya bahas gimana sih hobi bisa jadi cuan, apalagi di zaman serba digital kayak sekarang. Oke, sekarang banyak banget anak muda yang ngomongin soal passion. Menurut kamu apa sih arti passion itu? Kalau menurut aku, passion adalah semacam dorongan dari hati, sesuatu yang bikin kita senang walaupun capek, tapi tetap semangat melakukannya. Misal, ada yang suka menggambar, kita bikin video atau menulis. Kalau kita tekuni dengan serius, bisa jadi sumber penghasilan alias cuan. Wah, keren banget. Jadi bukan cuma soal uang, tapi juga rasa cinta pada apa yang kita lakukan ya. Oke, kamu boleh nggak sih ceritain passion kamu sendiri apa sih? Aku suka banget konten kreator, bikin video, dan desain grafis. Awalnya iseng posting di media sosial. Lama-kelamaan banyak suka. Mulai dari situ dapat tawaran kecil-kecilan buat desain logo dan konten. Dari hobi jadi cuan deh. Wah, keren banget. Dari iseng jadi penghasilan ya. Ini bukti kalau di era digital peluang itu terbuka luas buat siapapun yang kreatif ya. Oke, sekarang dunia digital itu udah jadi bagian hidup kita. Menurut kamu gimana sih pengaruh dunia digital terhadap peluang anak muda buat mengembangkan hobinya? Pengaruhnya besar banget, Nes. Dulu, kalau mau terkenal atau upload karya, harus lewat media besar. Sekarang, cukup punya HP dan internet. Kita bisa bikin konten, jual karya, dan buka jasa lewat media sosial. Misalnya, banyak teman-teman SMP atau MTS yang suka menggambar digital, bikin komik online, dan buka jasa dan jual karya lewat TikTok Shop dan Instagram. Jadi, era digital tuh bener-bener ngasih panggung buat anak muda kreatif. Wah iya, sekarang banyak banget anak muda yang udah bisa monetize hobinya sejak dini. Tapi kadang ada juga yang masih bingung gimana caranya mulai. Menurut kamu, apa langkah pertama biar passion kita bisa jadi penghasilan? Yang pertama, kenalin dulu apa yang kamu suka, lalu belajar terus, jangan mudah puas. Kedua, mulai aja dulu meskipun kecil, upload karya, bagikan ke teman, dan ikut lomba. Dan yang paling penting adalah konsisten, karena hasil yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Masya Allah, keren banget jawabannya. Jadi bukan cuma soal bakat, tapi juga niat dan tekad ya. Nah, kalau kita bicara 50 tahun ke depan, sama kayak usia emas SMK Pemuda 1 Kesamben sekarang nih, kamu bayangin seperti apa sih dunia kerja dan peluang anak muda nanti? Wah, seru nih. Aku bisa bayangin 50 tahun ke depan, banyak pekerjaan yang belum ada sekarang. Dunia semakin digital dan kreatif. Mungkin nanti banyak anak muda yang bekerja di rumah, tapi penghasilannya global. Jadi, kita harus siap dari sekarang, belajar soft skill, komunikasi, kerja tim, dan tentu saja teknologi. Karena yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Setuju banget, jadi kita nggak cukup cuma jadi pengguna teknologi, tapi kita juga harus jadi pencipta dan inovatornya ya. Wah, keren banget nih obrolan kita hari ini. Nggak terasa waktu kita udah hampir habis. Tapi sebelum ditutup, boleh nggak sih kamu kasih pesan buat teman-teman muda di luar sana yang punya hobi tapi masih ragu buat dikembangin? Tentu, pesanku, jangan remehkan hobimu. Karena hasil yang besar selalu A few moments later. berawal dari sesuatu yang kamu cintai. Kalau kamu mau tekun, sabar, dan mau belajar, insya Allah hobi bisa jadi cuan dan bisa juga jadi jalan suksesmu di masa depan. Masya Allah, keren banget. Terima kasih banyak buat Nabila Yumna atas inspirasinya hari ini. Dan sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-50 untuk SMK Pemuda 1 Kesamben. Semoga terus berprestasi dan menjadi pelopor pendidikan vokasi unggul di Kabupaten Blitar.
Saya Vanessa, pamit undur diri dari podcast Golden Voice Jurnalis Muda spesial Disnatalis ke-50 SMK Pemuda 1 Samben. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan ingat ya, jadikan hobimu bukan sekedar kesenangan tapi juga sumber keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam kreatif anak muda Blitar.